Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok wanita tangguh yang menjalankan sebuah bisnis online kosmetik bernama Dia Ayu. Halo, nama saya Dia Ayu Mustika. Saya owner dari Ogorsnit. Saya menjual brand makeup sejak tahun 2016. Berawal dari dukungan sang suami pada tahun 2016 lalu, Ayu memberanikan diri untuk merintis bisnis kecantikan wanita berupa kosmetik. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Awal mula tahun 2016 itu saya suami sih yang ngedukung pertama. Dia bilang, gimana kalau jual make up aja, kamu kan suka make up. Nah, pertama kali banget saya menjual produk Wardah. Itu only lipstick aja, lipstick karena kan lagi booming tuh lipstick yang matte, yang kering, yang nggak gampang luntur. Nah, itu dari situ tuh saya mulai jual-jual gitu, baru ke brand-brand yang lain. Tapi pertama kali itu Wardah tahun 2016. Memiliki pengalaman berbisnis sejak duduk di bangku sekolah tidak membuat Ayu kaget apalagi canggung untuk menjalani bisnisnya saat ini. Bagaimana Anda berproses dari seorang pekerja menjadi seorang pebisnis? Pertama kerja dulu, habis lulus psikologi, saya kerja dulu di salah satu bank, terus saya resign dan langsung jadi ibu rumah tangga plus jualan gitu, sampai sekarang. Nggak kaget sih jualan, karena udah dari sebelumnya tuh pas SMA saya udah mulai jualan-jualan di sekolahan. Segala macam saya jualin, ada baju, terus makanan saya jual juga. Jadi pas masuk ke dunia dagang udah nggak kaget. Paling udah kagetnya sama teknologi ya, jadi harus makin berkembang tuh saya juga harus makin banyak tahu bagaimana apa sih yang dibutuhin sama orang-orang, terus kecanggihan-kecanggihan yang harus. Ya sekarang tahu sendiri kan ada marketplace, itu juga saya harus masukkan ke situ gitu. Nggak ada kesusahan sih, karena awalnya memang udah seneng sama jualan. Membidik saran penjualan pada target pasar yang tepat membuat Ayu melirik para makeup artist atau para penata rias sebagai target sasaran produk yang ia jual. Siapa saja target penjualan produk dari bisnis yang Anda jalani? Target saya beda sama yang sekarang. Kalau dulu perorangan, hanya orang biasa, tapi sekarang saya ngincernya itu bukan orang biasa, tapi MUA gitu, prias gitu, karena mereka lebih membutuhkan dan cepat gitu, sirkulasinya, terus repeat ordernya itu lebih cepat kalau prias gitu. Dan malah saya agak mengurangi brand-brand yang sebelumnya. Saya jual merek Wardah, merek Nabi, merek-merek yang biasa itu udah malah enggak. Jadi sekarang beralih ke yang high-end gitu jualnya. Dan waktu tahun 2019 ya kayaknya IG aku itu dihack sama orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi mulai lagi dari nol gitu. Jadi nggak beli followers, nggak pokoknya jalur instan itu nggak. Jadi benar-benar dari nol. Kalau yang udah tahu paling dia WhatsApp, kok IG-nya hilang, oh iya namanya ganti gitu. Harga yang kompetitif menjadikan suatu warna tersendiri bagi orang yang tengah menjalani bisnis. Hal demikian pula dirasakan oleh Ayu pada bisnis kosmetik yang ia jalani. Apa suka duka yang Anda rasakan selama jalani bisnis? Sukanya persaingan harga itu udah pasti. Beda 5.000 aja. Itu pasti pindah. 5.000 ke 1.000 itu tuh udah pasti pindah orang. Iya, itu dia. Benar-benar persaingannya tuh ketat banget. Nah, melakukan pendekatan dan sasaran kepada para makeup artist atau penata rias merupakan salah satu jurus jitu yang dilakukan oleh Ayu untuk mendongkrak penjualan pada lini bisnis yang ia jalani. Apa saja strategi yang Anda lakukan untuk melambungkan bisnis kosmetik yang Anda jalani? lakukan nggak? Ada endorse, itu udah pasti.
endorse ke mua-mua yang udah followersnya banyak, itu berpengaruh banget gitu. Dan aku ada beberapa orang yang memang aku rutin suka ngasih gitu, tanpa dia rata-rata mua itu nggak pakai bayaran, asal mereka dikirimin produknya ori bagus. Mereka kadang-kadang kita tanya butuh apa gitu, ya udah kita kasih, nanti dia promoin gitu. Beda sama artis-artis ya, mungkin kan dia ada biaya sendiri gitu. Rata-rata sih mua enggak sih dia gitu, nggak pakai biaya lagi, endorse sih. Atau gimana? Ya itu udah setahun ya kayaknya IG-ku itu yang hilang itu naiknya 6.000, itu udah lumayan, itu followers asli semua gitu kan. Ya lumayan sih gitu. Harus sering-sering aja nge-endorse-nya gitu. Lantas, trik apa yang Anda lakukan pada bisnis yang dijalani saat ini? Pokoknya sekarang tuh orang hampir semua bisnis ya, apalagi zaman COVID kayak gini, semua orang dagang. Bingung juga kan, ini nanti siapa yang beli gitu kan. Nah itu kita harus pinter-pinter, sering-sering searching kayak YouTube, apa sih yang dibutuhin nih gitu. Kalau saya menghindari jualan skincare kalau saya. Nah, kenapa tuh? Karena rata-rata orang komplain. Nah itu saya jualan tuh saya ada yang antipati, kayak jualan skincare tuh paling takut, karena kalau nggak cocok mau bela ke saya, padahal saya juga nggak tahu gitu kan. Nah itu, jadi saya harus cari-cari tahu. Kalaupun mau jual skincare, kita harus coba pakai pribadi dulu nih. Oh di pribadi, di mukaku bagus loh gitu. Ini saran aja, begini-begini gitu. Jadi jualan tuh jangan hanya cuma kita jual, tapi kita nggak pakai. Kita harus pakai juga gitu. Itu sih kalau saya tuh trik-triknya. Selain kan orang kan, emang itu bagus kak, kan suka ada yang nanya, iya bagus, aku udah coba begini-begini, coba hasil fotonya, kadang-kadang gitu, oh foundation ini bagus, emang kakak udah coba, udah nih hasil fotonya gitu. Itu sih lebih kayak gitu, mereka lebih percaya gitu. Oke. Harus pinter-pinter kita juga.